Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Kebakaran lahan masih sering terjadi di sejumlah tempat di Kecamatan Kubu, Karangasem. Ratusan warga Buk-Buk, Karangasem mendatangi kantor Dewan Pertimbangan Daerah DPD RI di Denpasar. Mereka mengecam keras pernyataan anggota DPD RI Arya Wedakarda yang dinilai provokatif. Mencoba kuliner serapah berbahan bakang talas yang diolah menjadi sajian lezat. Kebakaran lahan masih sering terjadi di sejumlah tempat di Kecamatan Kubu, Karangasem. Kemarau panjang menyebabkan kekeringan sehingga lahan mudah terbakar, seperti yang terjadi di Desa Batu Ringgit dan Desa Tulamben di Kecamatan Kubu. Petugas pemadam kebakaran dibantu aparat keamanan dan warga berusaha memadamkan api yang membakar lahan di Banjar Dinas Beluhu Kangin, Desa Tulamben pada Selasa lalu. Lahan berada di dekat bangunan hotel dan area objek wisata Tulamben, sehingga api dikhawatirkan bisa merambat dengan cepat. Ya, sepengetahuan saya ini ada lokasi yang terbakar, itu petani yang membakar untuk di lahannya, untuk pembersihan lahan pertaniannya itu dia membakar istilahnya sampah itu, terus mungkin ada angin kencang itu yang menyebabkan apinya cepat keluar areal pertanian yang dibakar tadi gitu. Lokasi kejadian ada dekat dengan pemukiman, Pak? Ya lumayan lah, ada sekitar kurang lebih 200 meteran untuk perumahan itu. Masih banyak warga di Kabupaten Karangasem yang membuka lahan dengan cara membakar. Di saat musim kemarau, cara membakar lahan sangat berbahaya karena bisa memicu kebakaran yang lebih besar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Petani di Desa Bungaya, Bepandem, Karangasem sedang kesusahan. Lahan pertanian mereka rusak sehingga hasil panen terancam menurun. Tanaman padi di daerah ini banyak yang rusak akibat terserang hama mati busung dan hama potong leher. Kondisi semakin diperparah dengan aliran air dari irigasi yang sangat kecil karena kemarau, sehingga petani terpaksa harus memanfaatkan air secara bergiliran. Serangan hama menyebabkan buah padi menjadi kosong, dan jika tidak segera ditanggulangi, panen kali ini bisa terancam gagal. Sekarang kan rusak ya. Itu penyebabnya apa, Pak? Ya? Penyebabnya apa yang menyerang? Menyerang kan mati busung. Mati busung ya? Iya. Itu leher. Itu semacam hama ya, Pak ya? Iya. Terus sejauh ini bagaimana petani sini mengatasi serangan hama ini, Pak? Jauh bisa, Pak. Yang tentu barin boleh. Itu ya. Kalau obatnya mahal, Pak? Mahal obatnya. Itu sudah berapa lama sih begini, Pak? Suwi ya, Pak. Udah lama ya ada serangan begini ya? Iya. Terus kalau untuk pupuk gimana, Pak? Kewah ini. Sulit juga pupuk ya? Dijatah apa gimana, Pak? Jatah. Jatah yang didapat mencukupi apa enggak, Pak? Saya cukup ya. Enggak cukup ya, harus beli lagi ya? Iya. Kalau beli gimana, mahal? Mahal. Petani tidak berpangku tangan. Mereka sudah melakukan berbagai upaya, termasuk menyemprot dengan pembasmi, namun masalahnya harga pestisida saat ini terlalu mahal. Selain itu ada masalah lain yang dihadapi petani, yakni jatah pupuk yang mereka terima sangat terbatas, sehingga petani harus membeli pupuk di luar dengan harga yang mahal.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Hingga saat ini BBM bersubsidi masih sulit didapat di Kabupaten Karangasem. Sebagian besar SPBU tidak memiliki stok BBM untuk jenis solar, kecuali di SPBU di Desa Ababi di Kecamatan Abang yang masih memiliki stok BBM. Sehingga pada Selasa lalu di SPBU ini terjadi antrian panjang kendaraan truk dan minibus. Sejumlah pengemudi truk mengaku sudah berkeliling mencari solar ke sejumlah SPBU namun kosong. Akhirnya mereka menyerbu SPBU di Desa Ababi. Pak, udah kemana aja nyari minyak, Pak? Merite Udah ke Merite, terus? di Nusu, Ah, Kebagan, Babi. berarti nggak dapat, Pak ya? Ya di sini yang ada. Adanya cuma di sini aja, Pak? Di sini tadi di sini juga ada. Mana Palangkaraya juga ada. Oke. Mau sering begini, Pak ya? Sering. Ya, sering ini. Sejak kapan mulai begini, Pak? Udah ada sebulan. Udah ada sebulanan begini terus, Pak ya? Kelangkaan BBM di Kabupaten Karangasem terjadi sejak 2 bulan terakhir dan biasanya kelangkaan BBM terjadi saat menjelang akhir tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Harga gabah di tingkat produsen di Kabupaten Bangli saat ini rata-rata naik Rp6.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram. Kenaikan harga gabah ini otomatis memicu kenaikan harga beras lokal. Harga beras kualitas medium 1 misalnya, saat ini Rp12.000 per kilogram, naik dari Rp11.000 per kilogram. Sedangkan kualitas medium 2 naik dari Rp10.800 menjadi Rp11.400 per kilogram. Kenaikan harga beras ini disebabkan kelangkaan gabah di tingkat petani, dampak dari El Nino. Selain itu banyak saluran irigasi yang rusak parah akibat bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Sehingga lahan pertanian kekurangan pasokan air. Harga gabah di Kabupaten Bangli, terutama di lapangan, di produsen itu rata-rata sudah 6.000. Memang akhir-akhir ini ada kenaikan dari sekitar sebulan yang lalu. Mungkin awalnya hanya 5.400, 5.500, hari ini sudah 6.000. Nah ini juga yang berimbas terhadap harga beras akhir-akhir ini mengalami kenaikan harga beras. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatat, akibat kekeringan, produksi beras di Kabupaten Bangli menurun hampir 280 ton, sehingga Bangli harus mendatangkan beras dari kabupaten lain. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.